Halo Santuy Family, berjumpa lagi dengan aku Anton di channel Diet Santuy. Kayaknya udah lama banget nggak ketemu ya, udah 1 bulan lebih seperti itu aku nggak posting. Semoga sampai sekarang kamu tetap sehat terus seperti itu dan dietnya masih lancar-lancar aja. Nah dulu sebelum aku vakum, aku sudah pernah janji nih mau posting soal pola makan saat isoman. Nah video kali ini untuk menebusnya. Nah memang kalau kita lihat ya angka COVID di Indonesia sekarang udah turun seperti itu, jadi ini kabar baik seperti itu ya. Tapi ingat, COVID-nya belum hilang, kita perlu tetap waspada seperti itu. Nah video kali ini mungkin bermanfaat buat kamu yang memang sekarang lagi isoman ataupun ada saudara-saudara, kerabat-kerabat kamu yang sekarang lagi isoman juga, kamu bisa share video ini ke mereka. Langsung aja ya kita masuk ke pembahasan hari ini. Oke, jadi di video kali ini aku akan membahas pola makan yang dianjurkan saat lagi isoman ya. Apabila kamu ada kerabat, saudara, atau anggota keluarga yang lagi isoman, bisa bantu share video ini ke mereka, agar mereka bisa semakin concern ke pola makannya saat lagi positif. Karena pola makan sendiri adalah salah satu kunci kesembuhan juga. Yang aku lansir di sini adalah rangkuman dari berbagai jurnal yang aku baca. Kalian bisa baca juga di beberapa jurnal ini. Sebagai note, di sini aku lebih share untuk yang OTG alias tanpa gejala dan juga gejala ringan aja serta tanpa komorbid ya. Sedangkan yang bergejala sedang ke berat atau bahkan kritis dianjurkan langsung ke rumah sakit aja karena ada penanganan khusus tergantung tingkat keparahan dan kondisi yang ditunjukkan juga. Selain itu, siapa tahu ada diabetes, masalah ginjal dan lain sebagainya ya komorbid. Nah, di rumah sakit sudah ada penanganan khusus tentunya dari tim ahli gizi di sana. Pola makan yang aku sampaikan ini juga bisa bermanfaat bagi orang yang sudah tidak positif lagi tapi masih ada gejala setelah negatif, seperti ongoing alias 4-12 minggu setelah positif masih bergejala, ataupun post sindrom COVID alias long COVID gitu ya, di atas 12 minggu masih bergejala. Tambahan, ingat selama tidak ada komorbid yang menyertai, plus tidak ada gangguan organ akibat COVID yang dialami sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan ya. Sebenarnya garis besar pola makannya itu sama saja seperti gizi seimbang pada umumnya. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk disesuaikan. Yang pertama, pastikan kebutuhan energi kamu tercukupi. Kebutuhan energi biasanya kita ngomongin dengan jumlah asupan kalori harian seperti itu ya. Nah, kebutuhan energi saat kamu sakit tanpa mempertimbangkan perubahan aktivitas fisik itu naik karena badan kita lagi melawan virus yang ada di tubuh kita. Terlebih, ada orang yang gejalanya demam, suhu badannya naik, itu kebutuhan kalorinya juga naik. Terus ada yang agak sesek gitu ya, paru-parunya bekerja lebih keras, itu juga kebutuhan kalorinya naik. Nah celakanya, kadang namanya orang sakit ya, kan nggak nafsu makan. Apalagi mungkin yang indera perasanya hilang, atau yang mudah stres karena positif banyak pikiran. Apalagi kalau terdampak pekerjaannya, keluarganya ikutan kena seperti itu. Dan akhirnya jadi hilang keinginan makannya. Malah resiko asupan energi atau kalorinya itu turun. Padahal tadi diingat ya, kebutuhan kalorinya itu naik. Nah, jangan sampai begitu, sekali lagi kamu perlu makan cukup energi. Bukan makan banyak ya, tapi makan cukup dan bergizi. Saat isoman, dalam sehari kita disarankan untuk makan 30-35 kalori per kilogram berat badan. Contohnya, untuk orang yang beratnya 70 kg itu bisa butuh 2100-2450 kalori per hari. Nah, kalau sudah tahu kalorinya, sekarang gimana dengan gizinya? Nah, di sini kita bisa atur dulu proteinnya supaya cukup tinggi. Disarankan mengkonsumsi protein 1,2-2 gram per kilogram berat badan selama lagi isoman. Asupan protein sendiri sangat penting saat isoman, karena ini berperan dalam imunitas dan juga mencegah terjadinya muscle loss atau penurunan massa otot. Sebab saat isoman kan kamu perlu banyak istirahat ya, jadi aktivitas fisiknya berkurang dan massa otot bisa saja turun. Protein mayoritas dari sumber berkualitas tinggi ya, yakni protein hewani dan pilih yang sumber rendah lemak atau lean protein. Nah, kalau sudah ngomongin protein, sekarang kita ngomongin karbohidrat. Alokasikan 0,5-60% dari kalori harian kamu untuk sumber karbohidrat. Utamakan juga dari whole carbs, jangan terlalu banyak gula, karena ini juga berkaitan dengan imunitas dan kontrol gula darah. Untuk karbohidrat sendiri, ada pertimbangan khusus nih. Kalau kamu sesak, kurangi proporsi karbohidratnya. Karena metabolisme karbohidrat sendiri itu lebih banyak menghasilkan CO2 atau karbon dioksida ketimbang protein dan lemak. Sehingga kalau kamu sesak, tapi asupan karbonnya tetap, nanti malah bisa tambah sesak lagi. Nah, energinya bisa ditambah di lemak aja kalau misalnya kamu memang sesak. Nah, karbohidrat udah, protein udah, sekarang sisa asupan kalorinya bisa kamu gunakan untuk memenuhi kebutuhan lemak kamu. Nah, lemak sendiri utamakan dari lemak yang baik ya, yang lemak tidak jenuh. Kamu bisa konsumsi dari ikan-ikan berlemak, minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan, dan juga biji-bijian. Terkait lemak, ingat ini kamu lagi proses penyembuhan, jadi kurangi dari goreng-gorengan. Karena tentunya goreng-gorengan ini mengandung lemak jenuh yang tinggi dan juga lemak trans fat juga, apalagi kalau kamu belinya di luar seperti itu yang minyaknya sampai hitam-hitam. Jangan lupa juga untuk kebutuhan vitamin dan mineral. Ini penting sekali dan kamu bisa dapatkan keduanya dominan dari sayur dan buah. Sayur dan buah ini penting sekali saat isoman sekali lagi, dan konsumsi at least 2 porsi buah sehari dan juga konsumsi sayur at least 3 porsi sehari. Keduanya juga mengandung berbagai senyawa antioksidan yang mampu membantu kamu melawan infeksi.
Selain itu, sayur dan buah ditambah dengan whole carbs tadi, plus protein-protein nabati juga akan meningkatkan asupan serat kamu. Asupan serat yang cukup akan menjaga supaya kesehatan pencernaanmu tetap terjaga, dan kesehatan pencernaan yang baik juga berhubungan dengan imunitas tubuh yang baik juga. Disarankan setiap 1000 kalori yang kamu makan, kamu mengkonsumsi 14 gram serat, atau simpelnya untuk kebanyakan orang itu jatuh di angka 25-38 gram serat per hari. Selain itu, jangan lupa juga untuk memenuhi kebutuhan cairan kamu. Tidak ada anjuran detail terkait jumlah cairan karena tentunya kebutuhan cairan tiap orang berbeda, apalagi yang mungkin demam dan ada kondisi diare juga. Tapi sederhananya, konsumsi air dari minuman sekitar 3 liter per hari atau 30-40 ml air per kilogram berat badan kamu. Misal berat kamu 70 kg, jadi kamu bisa kalikan dengan angka 30-40 atau 2,1-2,8 liter air per hari. Nah itu tadi sudah semua ya untuk energi, zat gizi mikro, dan juga cairan. Nah sekarang kita akan ngomongin soal zat gizi mikronya. BTW mungkin yang nggak terbiasa dengan angka-angka yang aku sebutin, nanti di akhir aku kasih contoh pola makannya kok. Tonton aja sampai akhir. Lanjut, sekarang kita akan ngomongin zat gizi mikro. Dan ini penting banget juga, karena kalau dilihat dari data, 95% dari masyarakat kita ini kurang asupan sayur dan buahnya. Jadi rentan kekurangan zat gizi mikro ini. Padahal zat gizi mikro ini sangat penting untuk imunitas. Belum termasuk senyawa-senyawa dari sayur dan buah lainnya yang berperan juga sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Berikut ini adalah beberapa anjuran zat gizi mikro yang menjadi sorotan di kala pandemi ini. Saya cantumkan sumber dari PDGKI. Sebenarnya kalau kamu lihat jurnal yang lain ada sumber-sumber yang berbeda juga, jumlahnya juga berbeda. Tapi yang saya pakai di sini adalah sumber dari PDGKI. Ngomongin zat gizi mikro juga, kalau kalian dengar di media sosial, beberapa vitamin memang lagi heboh dibicarakan belakangan ini. Contohnya seperti vitamin D dan juga vitamin C. Kita bahas ya terkait kedua vitamin ini karena mungkin informasi yang kalian dengar cukup simpang siur. Yang pertama soal vitamin D. Vitamin D sendiri bisa bersumber dari sinar matahari, makanan dan minuman, dan juga suplementasi vitamin D. Sebenarnya sinar matahari bukanlah sumber vitamin D, tapi lebih tepatnya sinar UVB dari sinar matahari akan mengaktifkan bahan pembentukan vitamin D yang ada di kulit kita. Nah setelah diaktifkan itulah nantinya vitamin D akan dimetabolisme hingga endingnya akan meningkatkan kadar vitamin D dalam darah kita. Kadar vitamin D dalam darah inilah yang dianggap memberi dampak kesehatan juga. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi apakah sinar matahari efektif meningkatkan kadar vitamin D dalam darah kamu atau tidak, seperti genetik, pakaian yang dikenakan, kegemukan atau tidak, warna kulit, usia, dan beberapa faktor lingkungan lainnya. Selain itu, menurut pandangan saya, memang dibutuhkan keinginan dan konsistensi yang tinggi kalau sekedar mau berharap dari sinar matahari aja agar vitamin D bisa naik. Terlebih kalau masa isoman ini kan waktunya singkat, tidak bisa berharap naik banyak kalau hanya mengejar dari sinar matahari saja. Tapi sebagai notes, nantinya nih kalau sudah jadi kebiasaan dan berlanjut terus, berjemur bisa kok secara efektif meningkatkan kadar vitamin D kamu. Selama kamu konsisten melakukannya dan melengkapinya dengan sumber-sumber vitamin D dari makanan yang lain, apalagi ditambah dengan suplementasi kalau kamu memang kondisinya kurang optimal untuk memperoleh paparan sinar matahari aja. Dari makanan doang bisa jadi juga tidak mudah untuk mencapai saran konsumsi vitamin D dari PDGKI tadi. Kecuali kamu sudah dari sebelum isoman ini rajin makan ikan salmon, sarden, olahan susu, atau sereal terfortifikasi vitamin D dan juga jamur-jamuran. Makanya dalam konteks lagi isoman dan juga untuk efektivitas meningkatkan kadar vitamin D dalam darah dan juga demi kemudahan semata, suplementasi vitamin D bisa membantu. Konsumsi vitamin D bisa sesuai dengan saran PDGKI tadi. Dan untuk konsumsi vitamin D dalam dosis yang lebih tinggi, misalnya 5.000 IU ke atas, dan dalam jangka waktu yang lama, aku sarankan kamu konsultasikan ke dokter dulu dan cek vitamin D dalam darah kamu dulu. Lalu soal vitamin C, ada yang sampai menyarankan konsumsi vitamin C tiap jam. Tidak perlu ya, untuk yang isoman disarankan konsumsi vitamin C-nya 500 gram aja 2 kali sehari tiap 12 jam. Kamu bisa pakai suplemen juga untuk mencapai angka ini. Cari aja yang suplemennya kandungannya 500 mg vitamin C. Dari buah-buahan dan sayuran juga sebenarnya bisa. Jambu, jeruk, pepaya, brokoli, stroberi, tomat, dan banyak buah-buahan dan sayur-sayuran kaya vitamin C lainnya. Akan tetapi memang kalau mau mengikuti saran 1000 mg per hari tadi dibagi jadi 2 tadi, kamu jadi perlu konsumsi buah-buahan yang cukup banyak. Ngomongin sayur juga agak pesimis karena 95% orang kita kurang sayur. Jadi ya lagi-lagi suplementasi vitamin C bisa membantu saat isoman ini. Nantinya setelah tidak positif lagi, untuk pemenuhan vitamin C sebanyak AKG doang itu via buah dan sayuran sudah sangat cukup kok. Sebenarnya ada zat gizi mikro lain yang gak kalah penting, seperti vitamin A, B, E, selenium, dan juga zinc. Tapi mungkin tidak terlalu populer dan dibahas di masyarakat. Yang penting tadi sudah kucantumkan ya anjurannya, jadi kamu bisa atur sendiri. Zat-zat gizi mikro ini bisa membantu menjaga imunitas kamu, menurunkan parameter inflamasi juga, dan mengurangi kinerja dari virus itu sendiri. Semuanya bisa kamu dapat via pola makan dengan gizi seimbang, kayak protein, tinggi sayur dan buah, serta dengan bantuan suplementasi seperlunya.
Nah, sekarang kita lihat ya contoh pola makannya biar nggak bingung. Ini juga saya lansir dari menu yang tercantum di PDGKI. Misal nih, pagi bisa makan nasi uduk dengan nasi putih 1 gelas, ayam 1 potong ukuran sedang, telur rebus 1 butir, sayuran 1 mangkuk, dan santan 2 sendok makan, dilengkapi dengan apel 1 buah. Ini sudah sekitar 500 kalori totalnya. Makan siangnya nasi putih lagi 1,5 gelas, pepes ikan 2 potong sedang, tempe 2 iris sedang, dan juga sayur bening berisi kacang hijau dan juga bayam setengah mangkuk. Ini totalnya hampir 600 kalori. Makan malamnya nasi putih 3/4 gelas, tahu, serta lauk soto ayam, yang isinya ayam, toge, dan juga telur. Ini di total sudah sekitar 400 kalori. Dari makan besar kan baru sekitar 1.500-an kalori tuh. Kamu bisa tambah lagi dengan selingan, intinya sampai kebutuhan energi dan gizinya tercapai. Misal nih, selingan pagi 1 helai roti dengan isian pisang dan juga keju. Selingan siang bisa buah pepaya dan minuman susu protein. Selingan malam bisa makan jeruk manis dan juga yogurt. Ini semua di total sudah 2000 kalori lebih. Dan kamu bisa lihat, di tiap meal ataupun selingannya selalu ada sumber protein, serta banyak sayur dan buah juga di pola makannya. Tentunya selain gizinya cukup, ditambah dengan makanan pokok seperti nasi dan roti, lalu sumber makanan yang kaya lemak seperti santan, tempe, telur, dan keju, ini akan membantu kamu memperoleh energi yang cukup. Nah, bisa ya disesuaikan sendiri dengan makanan yang tersedia di tempat kamu. Sebisa mungkin ambil poin-poin penting di video ini aja. Di luar itu, pesanku selalu pantau status kesehatan kamu. Ada 6 hal yang perlu kamu pantau. Yang pertama, nadi. Bisa di pergelangan tangan diukur. Normalnya itu 60-100 kali per menit. Dan ritmenya normal juga. Kalau di atas 100, mungkin ada masalah. Begitu juga kalau ritmenya tidak normal. Segera konsultasikan ke dokter. Yang kedua, tensi. Normalnya di sekitar 110-130 dan 60-80. Kalau lebih atau di bawah itu, segera konsultasikan dokter. Yang ketiga, suhu. Kalau sampai suhunya di atas 37,5, konsultasikan aja dengan dokter. Yang keempat, nafas. Dalam 1 menit, normalnya orang nafas sekitar 12-20 kali. Kalau di atas atau di bawah itu, konsultasikan dokter juga. Yang kelima, saturasi oksigen. Kalau di bawah 95%, konsultasikan dokter juga. Dan yang keenam, yang terakhir, keluhan-keluhan lain yang dirasakan selalu kamu catat. Dan kalau ada keluhan yang makin memberat, konsultasikan dokter juga. Jadi meskipun tanpa gejala ataupun gejala ringan aja, tetap waspada ya. Tapi tidak perlu takut. Saya yakin yang positif dan insoman yang nonton video ini akan sembuh semua. Amin. Paling hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sisanya cukup tidur, kontrol stres kamu, jangan terlalu banyak pikiran, dan jangan beraktivitas terlalu berat dulu, biar cepat pulih. Oke? Kita pasti bisa lewati pandemi ini bareng-bareng. Semangat dan lekas sembuh ya. Saya undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.